Arkanun nikah khamsatun. Adapun rukun nikah itu ada 5. Jadi harus ada 5. Kalau tidak ada satu berarti tidak sah, ya, tidak masuk kepada rukun nikah. Harus ada semuanya. Zaujatun yang pertama adalah mempelai wanita. Ada mempelai wanitanya? Ada, ya. Wa zaujun yang keduanya adalah mempelai pria. Mempelai prianya banyak. Ya, mempelai wanitanya juga adanya harus ada. Jadi ada mempelai wanita dan ada mempelai pria. Belum kita terangkan. Kemudian wawaliyun, dan yang ketiga adalah walinya. Wali dari mempelai wanita. Kalau mempelai pria tidak perlu wali, ya. Mempelai wanita itu wajib adanya wajib punya wali. Wasyahidani, dan yang keempatnya adalah 2 orang saksi atau lebih, minimal 2 saksi, ya. Nah, nanti kita perinci satu persatu. Wasighatun, yang kelimanya adalah sighat, yaitu ijab. Ijabun minal wali, itu ijab dari wali. Nanti ada qabul dari mempelai pria. Siapa? Ada berapa rukunnya? Ada 5. Tadi kalian nikah ditanya sama penghulu, ya. Ada berapa rukun nikah? Jawab 5, Pak. Wah, itu ya. Sebutkan satu-satu. Yang pertama mempelai wanita. Nah, ini mempelai wanita. Yang bagaimana mempelai wanita ini? Nah, nanti yang sesuai dengan syariat agama Allah, yang dimaksudkan wanita, ya, mempelai wanita adalah yang jelas nasabnya. Pertama nih, wanita yang jelas nasabnya. Apa itu nasabnya? Keturunannya, ya. Keturunan apanya? Ke atasnya. Ini bapaknya siapa? Gitu ya. Itu nasabnya jelas. Ini anak siapa? Apa yang pantas dinamakan ini anak siapa adalah dari hasil sebuah pernikahan. Itu yang jelas namanya nasabnya. Jangan sampai nanti nasabnya nggak jelas. Bapaknya nggak tahu, bapaknya siapa, ya, ini cewek bapaknya siapa nggak jelas. Nah, yang pertama, ya, harus jelas nasabnya. Jadi harus tahu ada merupakan anak dari hasil pernikahan yang jelas, yang resmi, yang sah. Ya. Apa ada yang tidak jelas? Ada. Apa ada yang tidak sah? Ada. Ya, ini pernikahannya. Makanya tuh ada, kita mohon maaf, ya, ada seorang wanita yang menjanda, ya, baik menjanda yang dicerai dalam hidup ataupun dia cerai mati, ini makanya ada iddahnya, ya, ada iddahnya. Kalau yang ditinggal mati, iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari, itu iddahnya. Kalau yang cerai hidup, iddahnya adalah 3 bulan 10 hari. Ya. Nah, itu harus jelas tuh. Jangan sampai nanti iddahnya belum habis, ya, iddahnya belum habis, kalian itu nikah sama wanita tadi, ya, sama perempuan tadi, kita mohon maaf, sama janda tadi, itu tidak sah gitu, karena iddahnya belum habis. Kalau iddahnya sudah habis boleh, ya, sah nanti pernikahannya itu. Ini jangan sampai, ya. Kalian juga harus tahu, harus paham, ya. Wanita pun harus tahu, ya, kalau iddahnya belum habis, ya, jangan dulu, Mas, iddah saya belum habis, ya. Iddah saya baru 3 bulan 5 hari, belum habis, berarti 35 hari. Nah, apalagi, ya, pernikahan yang jelas tadi itu, maaf, kita mohon maaf, kalau seorang wanita
Ya, kita mohon maaf yang hidupnya dia, terlahirnya dia dari sesuatu di luar pernikahan. Nah, ini yang harus diperhatikan di dunia sekarang. Contohnya adalah bayi tabung. Karena tahu ya, bayi dimasukin ke tabung kayak apa? Ya, bayi tabung. Ya. Sperma laki-laki yang bukan suaminya disuntikkan ke rahim yang wanita bukan istrinya. Nah, ini menghasilkan kemudian menjadi janin dan terlahirlah seorang wanita. Bapaknya siapa? Tuh ya, bapaknya siapa tuh? Makanya di sini ya maksudkan mempelai wanita itu harus jelas nasabnya, harus ketahuan bahwa bapaknya adalah bapaknya yang sah, walinya adalah wali yang sah. Wali kan gak selamanya bapak aja ya, kakaknya bisa menjadi wali yang laki-laki, adiknya bisa menjadi wali yang laki-laki, kakeknya, ya, pamannya, padehnya bisa menjadi wali nikah. Ya, ini yang perlu diperhatikan oleh kalian. Nah, itu termasuk sebuah pernikahan yang sah. Kalau yang tadi ya disuntikkan itu sperma laki-laki yang bukan ya kepada wanita yang menjadi istrinya, itu tidak ya, jadinya tidak jelas ya. Bapaknya jadinya tadi bapak tabung itu ya. Bapak tabung jadinya. Jadi apalagi zaujah yang jelas ini, pengantin wanita yang jelas itu adalah termasuk tadi ya yang bukan hasil dari di luar pernikahan. Kalau wanitanya itu adalah hasil dari pernikahan di luar pernikahan, istri kalian nih menikah ya, ini hendaknya sebagai bapaknya harus transparan, harus jelas, harus ikhlas ya, bilang kepada qadhi secara tersembunyi, tidak apa-apa, katakan tolong pernikahannya adalah pernikahan wali hakim. Jadi pernikahannya dengan wali hakim. Enggak jadi kalau dengan wali bapaknya, kan itu bukan bapaknya. Ini harus terjadi ya. Nanti bagaimana kesananya itu? Harus pakai wali hakim. Siapa wali hakim itu? Wali hakim itu adalah al-qadhi yang berhak ya menikahkan dan berhak menceraikan ya, yang sudah ditunjuk hak wewenangnya dari pemerintah kita, yaitu KUA. Tuh, gitu ya. Jadi nanti pernikahannya ke sana aja tuh, ke KUA. Bilang sana, ya Pak, mohon maaf ini, waktu itu saya hilang, ya, saya kelepasan, saya kurang kontrol, ya, iman saya hilang ketika itu. Ya, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Makanya daripada lebih nikah, ya, segera kalian nikah daripada, ya, nah cewek ya. Jangan ditunggu-tunggu nih. Jadi pernikahan nanti kalian kalau menikah tuh, kalau soal cinta ya, lihatin, itu hanya merupakan sebuah penyedap ya. Cinta alias mahabbah mawaddah tadi itu hanya sebuah penyedap yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kalian tidak mengerti makna dari kata cinta itu alias mahabbah itu, yang pada akhirnya kalian menjadi tertipu dengan rasa cinta tadi itu. Kalian menjadi buta, tidak mengerti yang mestinya bagaimana. Nah, awal mulanya kena cinta, boleh saja ya. Kakek nenek kita tuh,
Zaman dulu itu kakek nenek kita dijodohkan itu, cuma dijodohkan aja, ya. Ente punya perjaka nggak? Punya. Tapi ente punya anak gadis? Punya. Nah kita bebisan yuk, itu dulu pak, ya. Jadi tuh tanpa ada rasa cinta, cinta itu akan timbul belakangan, menyusul rasa cinta itu. Ya, rasa mawaddah itu akan menyusul, rahmah itu akan menyusul selanjutnya. Buktinya apa? Kakek kita tanpa cinta dari awalnya, anaknya 12. Ya, ada yang 10, ada yang 7. Dasarnya tanpa cinta. Kan cinta itu akan menyusul setelah mengenal, setelah mengetahui. Karena dia mengerti, dia paham, kemudian setelah dia berumah tangga, dia tahu tentang hak seorang istri dan dia tahu tentang hak seorang suami. Makanya kalau besok saya datang ke rumah, Neng ya, ngelamar nih buat si Anu, gitu. Terima aja udah, ya. Terima buat si Anu. Ya, insya Allah, ya. Kalian sudah dibubuhi ilmu pengetahuan ya. Sudah dibubuhi ilmu pengetahuan, sudah tahu karakternya tuh antara kalian dengan remaja putra dengan remaja putri, sudah tahu semua karakternya. Dia emang begitu, ngambek mulu, udah biarin. Ya karakternya emang ngambek mulu. Nah, ini harus jelas ya. Zaujah itu mempelai wanita tadi, harus jelas. Walinya itu, bapaknya itu, ya, ke atas ataupun ke bawah, dari pihak bapak harus jelas bahwa ya, mempelai wanita itu nasabnya sahih, nasabnya jelas, bukan nasab sono ya, bukan nasab yang sedang diperhitungkan ini, bukan ya, ini nasab zuriyah keturunan bapak kita, wali kita tadi ya. Nah, selanjutnya teruskan di Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tekankan, telah jelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wala tunkil musyrikat, janganlah kalian itu, laki-laki itu, ya, menikahi wanita yang musyrikah, perempuan-perempuan yang musyrik, ya, laki-laki yang musyrik tadi, yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, tidak beriman kepada baginda Nabi. Walau ajabatkum, walaupun kalian terpesona, ya, walaupun kalian itu terpesona kepada wanita itu, dan kalian ya wanita tadi terpesona dengan laki-laki itu, tapi dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan baginda Rasul, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, ya. Nah, di situ yang kalian menjadi fasad nanti pernikahannya. Apa fasad? Rusak pernikahannya. Kecuali bila wanita itu sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti sudah bukan musyrikat lagi ya. Nah, kalau sudah apa? Sudah masuk ke dalam agama Allah, masuk agama Islam. Nah, ataupun ini pendapat para imam bahwa seorang wanita musyrikat kemudian dia masuk agama Allah, walaupun di saat itu belum kuat keimanannya, belum paham tentang agama Islam, ya, sedangkan suaminya adalah laki-laki yang muslim, dia kuat dan paham agamanya, itu boleh saja. Tapi kalau wanita muslimat, ya, dia nikah kepada laki-laki yang musyrikin yang kemudian masuk agama Allah dan belum kuat agamanya, keimanannya, itu mengkhawatirkan itu. Kenapa mengkhawatirkannya? Karena khawatir begitu kalian menikah dan kalian sudah hamil, sudah punya anak, dia pindah ke agamanya lagi. Begitu.
Ya, itu mengkhawatirkannya. Mau tidak mau kalian bisa ikut terhadap agama mereka. Kalian ikut ke agama mereka karena sudah punya anak, sudah menikah. Nah makanya walaupun muslim ataupun muslimah yang kamu anggap gua kagak demen sama dia, itu lebih baik ya daripada sama yang musyrikat tadi, ya sama yang bukan beragama Islam. Ya, wah, masya Allah. Ini yang harus diperhatikan ya Neng ya. Walaupun kaya raya, walaupun banyak harta, walaupun ganteng mempesona, ya, murah, ya. Nah, hati-hati apa yang begitu. Kecuali kalau sudah tahu agamanya sudah kuat, dia agamanya sudah kuat termasuk Islam, ya laki-laki itu sudah kuat sekali agamanya, imannya sudah kuat, itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau karena tadi pernikahannya karena nikah, Islamnya karena pernikahan itu tadi, itu yang bahaya. Ya. Ini wanita ada mempelai wanitanya harus ada. Walaupun ya terkadang dalam pernikahannya ini itu suka dihadirkan dalam keadaan ijab dan kabul, disaksikan hadir itu perempuannya, wanitanya itu. Ini ulama, kalau ulama di antara para ulama yang afik itu ntar aja. Kalau sudah menikah, ya sudah ijab kabul antara mempelai pria dengan walinya sudah ijab kabul, baru dihadirkan pengantin wanitanya. Sudah sah. Jadi jangan bersanding dulu nih. Alasannya apa? Masa menikah aja nggak boleh bersanding, mana naik motor berdua boleh, gitu. Ya, anggapannya ya. Ini mana malam di tempat gelap, bawa motor berdua, mampir makan bakso, makan es, tuh, ya, es dimakan, emang buat makan es, ya. Nah, semestinya begitu. Nah, itu baru dihadirkan. Nah ini nanti baru rukun, nanti masuk kepada bagaimana khidbah, ya ta'arufnya, khidbahnya nanti ini belakangan. Makanya tolong diingatkan nanti kalau giliran saya, tolong diingatkan babnya apa, karena saya suka lupa. Ya, saya terlalu tidak memikirkan, jadinya suka lupa. Ya kan? Nah, wazauj dan sang suami, pengantin pria, juga pengantin pria, ya. Ini pun kalian harus tahu, ya. Jadi zuriyah keturunannya, babat bibit bobotnya gitu nih, ya. Oh, pengantin pria ini selama ini aku lihat dia orang baik, taat agamanya, ya. Tapi masalah makannya tiap hari makan dia, gitu ya. Ini lihat keturunannya siapa? Keturunan orang baik-baik. Seorang pengantin pria, calon umpama ya, calon pengantin pria itu harus dilihat keturunannya. Pertama, keturunan orang baik, yang kedua termasuk agamanya kuat, walaupun gantengnya nggak seberapa, gitu ya. Bahaya nih punya cowok, punya suami ganteng banget, bahaya. Ya, punya ceweknya istri, kalian punya istri cantik banget, bahaya juga. Kalau kalian nggak kuat, banyak godaan, ya. Dunia sekarang ini banyak godaannya, banyak tantangannya itu. Ya. Gara-gara punya suami ganteng banget, wah itu suaminya nggak boleh pergi ke rumah, nggak boleh keluar dari rumah, dijagain terus. Mau pergi kemana sih mas? Mana sih mas? Padahal suaminya mau pergi silaturahmi, padahal suaminya pergi nyari nafkah. Nggak boleh. Pulang terlambat ditanya, kok terlambat sih mas? Tuh, itu rewel ya akhirnya. Begitu juga punya istri cantik banget, suaminya itu kan ya, kalau belum lepas kepercayaannya kepada istrinya, itu ada kewaswasan, ada sebuah waswas. Ya, banyak godaan di luar sana itu. Terutama dunia sekarang itu melalui alat komunikasi. Ya, melalui alat komunikasi, main di Facebooknya,
Instagramnya, WA-nya, ya, dan lain terusnya. Jadi apa? Yang kamu anggap senang aja gitu. Ya, yang kamu anggap suka, sedang-sedang saja. Terlalu ganteng jangan, terlalu jelek juga, terlalu cantik jangan, terlalu jelek juga, sedang-sedang saja gitu. Ya, sedang enggak, bukan sedang. Apa? Suami maupun istri. Yang kedua, ya, rukun nikah adalah adanya calon mempelai prianya. Mungkin kalau kalian sudah ta'aruf nanti itu, ya, sudah ta'aruf, kalian paham karakternya, maksudnya itu ta'aruf tadi. Ini bukan pacaran itu nggak ada, ya. Pacaran itu tidak ada dalam syariat agama Allah, nggak ada. Ya, kalau dulu bukan pacaran, saya ta'aruf, ya. Ta'aruf setelah tahu karakternya, setelah tahu kemudian itu nasabnya, setelah tahu kemudian keturunannya, khitbah, lamar, gitu toh, ya, lamar udah buru-buru. Ini baik udah bilang sama orang tua, itu ya. Sekalipun nih kalian para pemuda, para remaja sudah punya kemampuan di bidang materi, kalian umpamanya di mancanegara sana, kalian sebagai apa di sana, harta kalian banyak, uang kalian banyak, kalian terpikat umpamanya dengan salah satu wanita di mancanegara sana. Umpama kalian di India, umpama, ya, kalian terpikat dengan wanita ini, wah, bukan wine itu, ya. Apalagi lagi dengan wanita yang ada di sana di Nigeria, umpama, ya, kalian nih dijodohkan, kita kagak tahu, ya, itu tergantung kita, tergantung Allah, dan kita memilihnya. Kalian tidak boleh bilang kepada orang tua, nggak boleh nggak bilang, artinya kalian harus bilang walaupun kalian sudah mampu untuk nikah, ya. Nikah di sana tanpa pengetahuan orang tua kalian itu su'ul adab jadinya, ya. Jadi kalaupun sekalian sudah mampu, materi sudah banyak, bilang sama ada yang di Indonesia, sama keluarga yang ada di Indonesia, sama orang tua, Pak, Ma, keluarga, ya, mohon izin, mohon ridhonya, saya mau nikah nih dengan wanita yang ada di negeri ini. Itu kudunya bilang, ya, supaya dapat doa restu dari orang tua, dari keluarga, supaya ketahuan. Jangan pulang-pulang bawa anak 5. Ya, pulang-pulang di mancanegara lama, ya, pulang-pulang bawa anak, lu anak siapa nih? Tuh, ya, jadi harus tahu. Nah, nih, sini juga sama begitu, ya. Itu jelas. Kalau sudah kalian berkeinginan untuk menikah, daripada bahaya dengan pergaulan, ya, lebih baik kalian nikah. Segera udah bilang aja, dan bilang sama orang tua, malu bilang sama saya, ya, Mang, tolong bilangnya bapak saya, ya, nah itu kasih anak gitu, ya. Nah, siap udah, ya. Wali, kemudian wawaliyun, ya, rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali. Tadi wali itu yang pertama adalah bapak, ya, yang sah, kakak, adik, paman, nenek, ya, itu wali, ataupun diwakilkan, berwakil kepada yang lain, yang berwakil kepada kiai, ya, pada orang yang paham tentang agama, ataupun berwakil kepada siapa tadi, KUA, ya, yang ditugaskan oleh KUA, itu seorang wali itu berwakil, boleh. Kalau nggak bisa nanti, ya, wasyahidani, dan yang kedua adalah dua orang. Yang keempat dari rukun nikah adalah dua orang saksi itu minimalnya. Siapa saksi ini? Saksi itu pun harus ada syarat, ya.
Dua orang saksi dari pihak mempelai wanita, satu dari pihak mempelai laki-laki, satu dari pihak mempelai wanita saksinya. Saksi ini harus adil, harus paham tentang pernikahan. Jangan bilang sah aja, padahal tadi ijabnya dan qabulnya belum sah, belum memenuhi syarat, ya, atau walinya tadi itu pun tidak memenuhi syarat atau bukan wali yang sah. Maka saksi ini akan menjadi saksi nanti sampai hari kiamat. Bukan cuma di dunia, dia sampai hari kiamat dia bertanggung jawab atas sah dan tidaknya pernikahan yang dia saksikan itu. Ya, nah, orang yang adil, yang mengerti, yang paham tentang saksi dan jelas kalau adil paham tadi, dan yang selanjutnya adalah sehat akalnya sehat. Ini biasanya tentu ya akalnya sehat, dan kadang-kadang saksi itu dihadirkan orang yang tidak ibadah, ya padahal dia nggak sholat, nggak ibadah, dijadikan saksi dalam pernikahan. Nah, ya itu kadang-kadang orang yang ada di situ berprasangka baik saja, ya berprasangka baik bahwa orang itu adalah sebagai saksi. Itu kan dihadirkan. Kalau nggak ada saksi bagaimana? Maka tidak sah pernikahannya. Karena harus ada saksi. Laki-laki saksi. Ya, karena laki-laki itu bertanggung jawab dan ya di dunianya sampai ke alam akhiratnya. Nikah. Wasighatun, dan yang kelimanya adalah sighat. Apa itu sighat? Ya ijabun minal wali, ya wa huwa gazawaztuka au angkahtuka binti fulanah, ya. Kemudian ijab sang wali di hadapan pengantin atau calon mempelai pria itu, ya, dia berijab dengan ucapan bagaimana ucapannya seorang wali itu? Angkahtuka wa zawwajtuka binti, sebut namanya. Dan jangan disebut, jangan begini. Aku nikahkan putriku kepadamu. Bisa begitu ya? Bisa orang gini. Aku nikahkan putriku, namanya sebut, ya, namanya sudah disebut putri itu. Bapak punya anak 3, ceweknya, namanya kan beda-beda tuh, ya. Jangan sampai salah. Karena kebiasaan terdahulu itu nggak perlu tahu wanitanya yang mana, makanya ada khitbah itu supaya tahu. Supaya tahu tujuan wanita mana yang akan menjadi istri dia itu. Makanya kalau di sini disebut namanya, jangan disebut sifatnya, ya. Sang wali menyebutkan, aku nikahkan dan aku kawinkan kepadamu putriku kepadamu, yang denok demo jangkung itu yang disebut kalau begitu. Yang disebut kudunya namanya, ya. Ya sifatnya jangan disebut. Yang cantik jelita, nah itu nggak usah disebut. Kalau seandainya aku nikahkan kepadamu, ya, aku kawinkan dan aku nikahkan kepadamu putriku yang cantik jelita dengan mas kawinnya, ya, 15 gram emas tunai, itu nggak sah. Sebab yang disebutkan adalah sifatnya, bukan namanya. Nah, jadi disebutkan adalah ya, aku nikahkan dan aku kawinkan, ya, kepadamu putriku Fatimah, ya, putriku Fatimah. Apa namanya Fatimah? Ya, identik dengan nama perempuan, ya, Fatimah, dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 15 gram tunai. Dijawab langsung sama pengantin prianya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Haji Said Abdullah dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Itu, ya, paham nggak?
Saya ulangi. Misalnya saya ini Haji Said Abdullah, ya misalnya ya Haji Said Abdullah. Calon istri saya namanya Eis Nurlela Hayati, namanya ya. Saya walinya. Aku nikahkan. Jadi kalau tadi angkah tukah, ya, wazawaj tukah, binti, ya, Eis Nurlela Hayati, disebutkan semuanya. Aku nikahkan dan aku kawinkan putriku kepadamu. Aku nikahkan dan aku kawinkan kepadamu putriku Eis Nurlela Hayati dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram tunai. Maka si laki-laki itu saya tadi menjawab, ya, saya terima nikahnya dan kawinnya Eis Nurlela Hayati binti Haji Said Abdullah dengan mas kawinnya, adanya itu ya, dengan mas kawinnya yang tersebut tuh tunai. Saksi bilang yang tua atau yang lain sah, jangan tepuk tangan. Ya, ini tepuk tangan, doa langsung, ya, baca doa. Sawara tepuk tangan. Ya, kayak burung dara. Nah itu ya, jadi langsung saya itu doa, ya, perhatikan. Baru dah setelah itu yang telah menjadi istrinya dihadirkan, boleh, ya, dihadirkan, dah hadirkan tuh. Nah itu apa? Tanda tangan dan apa sebagai kalau menurut kau. Karena ini rukun nikah ada lima yang perlu kalian perhatikan. Nanti kalau lanjutannya, ya, insyaallah, ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab.